Saya belum pernah mendengar penyebab penyakit yang Anda sebutkan. Sepertinya saya masih perlu belajar lebih banyak. Awalnya saya tidak ingin menghadiri konferensi apoteker. Saya merasa itu hanya membuang-buang waktu. Ini konferensi apoteker tidak lebih dari sebuah tempat bagi para ahli pengobatan untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi. Sekarang saya telah berubah pikiran, saya tidak bisa lagi hidup dengan pikiran lama saya. Terima kasih banyak. Bahu dengan rasa terima kasih. Awalnya, Zongqing tidak tertarik pada konferensi apoteker manapun, tetapi sekarang dia tertarik, karena penampilan Chen Ping membuatnya sadar bahwa dia masih tahu terlalu sedikit. Dia belum pernah mendengar penyebab penyakit yang disebutkan oleh Chen Ping. Senior Zong, pasti ada guruku di antara kita bertiga. Selain meningkatkan keterampilan medismu, kamu juga harus bekerja keras secara emosional. Aku yakin Nenek Zen dapat melihat usahamu, kata Chen Ping sambil tersenyum. Zongqing tertegun sejenak, dan kemudian tertawa, saya pasti akan melakukannya. Tetapi Anda harus lebih memperhatikan. Bagaimanapun, upeti 100 tahun dari Dimensi Ling Alliance sangat menggoda. Bahkan jika Kaisar Xiao melindungimu, hadiahnya akan sangat besar. Pasti ada pria pemberani, kamu harus waspada. Zongqing mengingatkan Chen Ping. Meskipun Xiao Huangchao mendukungnya, tidak ada jaminan 100% bahwa tidak ada yang akan tertarik pada Chen Ping. Terima kasih, Senior Zong, telah mengingatkan saya akan memperhatikan. Chen Ping mengangguk. Rekan Daois Chen, sebaiknya kau pergi dari sini secepatnya. Sebelum pergi ke Pulau Yaoshen, sebaiknya jangan berjalan-jalan dengan santai. Chen Wenliang melangkah maju untuk mengingatkan Chen Ping agar pergi. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan tertarik pada Chen Ping. Jika seseorang tiba-tiba menyerang Chen Ping, mustahil mencegahnya. Chen Ping kembali ke rumah Zen bersama Liu Ruyan dan Ni Heng. Zhen Huan dan Zhou Lang juga kembali bersama. Zhen Huan tidak terlalu peduli dengan identitas Chen Ping, tapi dia masih sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Chen Ping tentang mabuk cinta. Lagi pula, semua gadis berharap begitu. Saya memiliki seorang pria yang memperlakukan saya dengan sepenuh hati. Silang, jika aku menghilang tiba-tiba, apakah kamu akan mabuk cinta? Sama seperti Pangeran Xiao. Setelah kembali ke rumah Zhen Huan bertanya pada Zhou Lang. Tentu saja, tanpamu, hidupku tidak ada artinya. Zhou Lang meraih tangan Zhen Huan dan berkata dengan penuh kasih. Setelah mendengar ini, Zhen Huan mengangkat bibirnya dan bersandar pada Zhou Lang dengan puas. Chen Ping memandang Zhen Huan dan Zhou Lang dan tersenyum tak berdaya. Mungkin Zhen Huan memiliki perasaan terhadap Zhou Lang, tetapi Zhou Lang jelas tidak terlalu mencintai Zhen Huan. Kombinasi keduanya, terus terang, merupakan kombinasi kepentingan. Demi kedua keluarga, mereka dipertemukan. Selama ada kepentingan yang tercampur dalam hubungan tersebut, maka hubungan tersebut tidak murni. Tapi ini adalah pilihan semua orang, dan Chen Ping tidak punya hak untuk ikut campur. Selama beberapa hari di rumah Chen Ping tidak keluar. Sebaliknya, dia mendengarkan Chen Wenliang dan tetap mengasingkan diri. Dia telah berlatih kombinasi pola ketuhanan dan pola sihir dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Chen Ping masih belum mengetahui apa itu formasi langit dan bumi, namun karena nenek moyang pola ketuhanan mengatakan bahwa hanya dia yang dapat mematahkannya.
formasi langit dan bumi, lalu Chen Ping Anda hanya perlu bekerja keras. Tuan Chen, saya sudah memberitahu Anda untuk pergi ke Pulau Yaoshan. 3 hari kemudian, Ni Heng memberitahu Chen Ping bahwa dia bisa pergi ke Pulau Yaoshan. Chen Ping kemudian keluar ruangan dan mengikuti Ni Heng ke alun-alun kota Yongle. Saat ini, banyak apoteker sudah berkumpul di sini. Semua apoteker ini telah lulus ujian, tetapi mereka harus berterima kasih kepada Zong Zong. Jika bukan karena cinta, diperkirakan lebih dari separuh apoteker di sini tidak akan bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Mengikuti perintah Su Tianzuo, banyak apoteker mulai berbaris menurut daerahnya masing-masing. Chen Ping langsung memilih asosiasi apoteker Zhongyu Chen Wenliang, dan Liu Ruyan serta Ni Heng juga bergabung dengan tim asosiasi apoteker Zhongyu. Zhong Qing juga datang, tapi dia berdiri di tim keluarga Zhen, dan Nenek Zhen juga datang. Terlihat bahwa Nenek Zhen dan Zhong Qing seharusnya menyelesaikan perbedaan mereka. Setelah membentuk tim, ada juga beberapa kultivator biasa yang berdiri bersama berpasangan dan bertiga. Lalu semua orang mulai berjalan menuju pelabuhan di luar kota Yongle. Perahu roh ditempatkan dengan rapi di pelabuhan. Ini semua dikirim dari Pulau Yaoshan. Setelah menaiki perahu roh, kami mulai bergerak perlahan menuju Pulau Dewa Pengobatan. Setelah berkendara sekitar 7 atau 8 jam, Pulau Yaoshan tak jauh dari situ terlihat jelas. Banyak orang bergegas ke haluan perahu dan melihat ke Pulau Dewa Pengobatan di depan mereka. Lagi pula, banyak orang yang hanya mendengar tentang Pulau Yaoshan tetapi belum pernah mengunjunginya. Chen Ping melihat ke Pulau Dewa Pengobatan. Areanya tidak terlalu luas, tapi beberapa kali lebih besar dari kota Yongle. Namun dibandingkan dengan wilayah alam surgawi dan manusia, yang jaraknya puluhan ribu mil, Pulau Yaoshan tidaklah terlalu besar. Pepohonan hijau di Pulau Yaoshan subur, dan banyak burung serta binatang terbang. Di langit, semakin dekat, bangunan-bangunan di Pulau Yaoshan juga bisa terlihat jelas. Bangunan-bangunan megah sungguh megah dan jauh lebih mewah daripada bangunan-bangunan di kota Yongle. Bahkan dibandingkan dengan gedung asosiasi apoteker wilayah barat, ini lebih khusyuk dan khusyuk. Seluruh Pulau Dewa Pengobatan tampaknya memiliki roh peri, memberikan perasaan berkabut, seperti pulau peri. Di tengah pulau terdapat sebuah gunung yang bentuknya seperti kuali obat, puncaknya sangat tinggi, dan ada beberapa puncak kecil di kaki gunung yang terlihat seperti kaki kuali obat. Melihat puncak gunung yang aneh ini, semua orang pasti kagum. Saya merasa alam ini begitu cerdik. Mengapa ada puncak gunung yang bentuknya seperti itu? Puncak gunung ini disebut Puncak Yaoding. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kuali obat Dewa Pengobatan. Dewa Pengobatan memurnikan berbagai ramuan dalam kuali obat ini. Kemudian, Dewa Pengobatan mati dan seluruh kuali obat berubah menjadi gunung. Puncaknya, ada banyak ramuan yang dimurnikan oleh Dewa Pengobatan di puncak gunung ini. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Ouyang Wufeng menghampiri semua orang dan memperkenalkan puncak Yaoding dengan lantang. Semua orang mendengarkan kata-kata Ouyang Wufeng dan semua tercengang. Terlepas dari apakah Yaoding Feng adalah kuali obat Dewa Pengobatan, bentuknya terlalu mirip. Wow! Ini karya yang luar biasa seni. Ini benar-benar suatu kebetulan. Saat perahu roh berlabuh, semua orang turun dari kapal. Baru kemudian mereka benar-benar melihat bahwa seluruh pulau Yaoshan cukup besar.
Ada banyak apoteker yang berkeliling di sana, dan suasananya sangat bagus. Semarak.